membantu teman. Jujur, saya menjaga MSI tanpa ada namanya Pak Irsan. Pak Irsan ini baru masuk ya waktu di bulan 1. Saya prospek sendiri, membina sendiri, isi training sendiri, semua serba sendiri. Bahkan bikin PowerPoint ini pun sendiri. Semua serba sendiri. Ya tidak ada membantu bapak-bapak ibu-ibu. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu bersyukurlah punya aplet, punya founder yang bisa membantu bapak-bapak ibu-ibu. Ada saya, ada Pak Irfan, ada Pak Irsa untuk membantu kesuksesan ibu-ibu. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang perhatian dengan ibu, masih banyak orang peduli dengan ibu, membantu kesuksesan ibu bapak-bapak semuanya. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak bisa sukses. Nah, materi yang ketiga ini saya akan membawa suatu materi. Ini materi ini bagus. Materi ini adalah 13 sifat yang wajib dimiliki oleh member MSI. Ini wajib, mau ibu-ibu, bapak-bapak, mau siapapun, kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil, harus memiliki 13 sifat ini. Ya, nanti materi-materi ini, 13 sifat ini bisa ditularkan. Namanya multilevel, ada jenis duplikasi. Saya jelaskan rinciannya. Nanti bapak-bapak ibu-ibu tinggal menjabarkan terserah ketika ibu-ibu memberikan materi ini kepada member-member bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini saya akan memberi namanya 13 sifat yang wajib dimiliki member MSI. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ya, kunci sukses ini gampang. Ya. Kunci sukses ini gampang. Nah, saya beritahu caranya ya. Bagaimana caranya supaya kita membangun aset kita bertahan lama, nggak berguguran, dan bisa kita nikmati selama-lamanya. Ingin nggak? Jangan sampai kita membangun aset baru 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ngajak orang, akhirnya rontok. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, rontok, akhirnya kapan kita bisa pasif income. Sedangkan biaya untuk membangun aset itu berapa banyak? Ini yang membuat orang jenuh main level. Sehingga apa? Dia mutaber. Benar nggak? Untuk tambah berita. Kita udah ngajak orang itu gabung, ngajak lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rontok lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rontok lagi. Dihajar dengan multilevel. Karena apa bapak-bapak ibu-ibu? Karena persaingan multilevel ini semakin ketat. Jujur, semakin ketat. Setiap minggu itu bermunculan multilevel baru. Ya. Mau jenis apapun bermunculan, bukan bulan, setiap minggu bahkan. Tadi yang udah dijelaskan dengan Pak Irsa kan 7 kelompok ya. Jadi 7 kelompok itu harus diamalkan, harus dijalankan juga. Setiap minggu pasti bermunculan, betul nggak? Jadi bagaimana cara mempertahankan aset kita supaya aset kita bertahan lama, langgeng, dan bisa kita nikmati sampai ke cucu-cucu kita. Ingin tahu caranya? Ingin tahu? Yang pertama, harus jaga hubungan baik sesama member bapak-bapak ibu. Itu kunci utama. Yang harus menjaga hubungan baik. Kalau bapak ibu-ibu tidak menjaga hubungan baik sama member, mau kaki kecil mau kaki besar, tidak menjaga hubungan baik, jangan harap mereka itu akan semangat, akan ikhlas melakukan kegiatan di MSI, di jaringan ibu. Yakinlah. Suatu contoh seperti ini, mohon maaf ya. Karena apa? Karena namanya bisnis multilevel marketing, MLM, ini adalah bisnis benda hidup. Ya, karena manusia itu adalah benda hidup, bukan benda mati. Makanya ada orang datang ke saya, Pak, saya punya jaringan 20.000 orang. Saya punya jaringan 30.000 orang di multilevel X segala macam. Itu saya nggak kagum dengan mereka. Betul nggak? Yang saya kagumkan bagaimana sikap akhlak dia sebagai leader. Karena apa? Bisnis benda hidup. Suatu contoh, kalau bisnis benda mati oke lah. Mau maaf ya, di sini ada jaringan 20.000. Kalau benda mati pindahin ke sini, pindah dia. Benar nggak? Pindah ke sini ikut pindah. Tapi kalau benda hidup belum tentu. Dia hebat di multilevel X, belum tentu hebat di MSI. Ya, orang jago bulu tangkis itu belum tentu jago tenis. Benar nggak? Ya, ini bisnis multilevel, ini bisnis benda hidup. Kalau bisnis benda hidup,
bagaimana caranya? Bisnis pilihan hidup harus jaga hubungan baik, jaga hati, hati-hati, tak menyakiti sampai mati. Betul nggak? Nah, suatu contoh seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Mau maaf Pak, namanya siapa Pak? Sadar Manik. Kita sharing aja ya, Pak contohnya ya. Saya membantu Pak Sadar Manik. Ini contoh, menjaga hubungan Pak Sadar Manik, jujur segala macam, sehingga Pak Sadar Manik itu sukses, berhasil. Datanglah bapak ini mengajak bapak. Pak, ada telepon bagus Pak, bla 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 bla. Minimal bapak ini mengatakan, saya nggak enak dengan Pak Daud. Pak Daud begitu baik dengan saya, begitu lembut sama saya. Masa saya harus berpindah hati? Bisa terjadi kan seperti itu? Bertahan nggak omset Anda? Bertahan nggak aset Anda? Bertahan. Jadi jangan salahkan member Anda pindah ke level lain. Mungkin salahkan diri Anda tidak bisa menjaga hubungan baik terhadap member Anda. Pertama ngajak mulu-mulu, janji manis-manis. Ketika dia gabung, ditinggalin. Minta bantu, lo kan kaki besar gua. Benar? Apa untungnya kalau gua membina kaki besar? Gua harus fokus dong kaki kecil. Kita nggak berpikir, kita bisa kaki pencairan gara-gara kaki besar. Tanpa kaki besar kita nggak akan bisa mencair. Tanpa kaki besar kita nggak akan dapat reward. Tanpa kaki besar kita nggak akan dapat bonus. Jangan lupa kaca lupa kulitnya bapak-bapak ibu-ibu. Ini yang sering terjadi dengan member MSI. Ini yang terjadi oleh semua pelaku-pelaku telepon marketing. Membeda-bedakan. Ya kan, mau kaki kecil mau kaki besar harus kita bina. Ya kan, jangan mentah-mentah kaki besar kita cuekin aja. Suatu contoh seperti ini, bapak-bapak ibu-ibu. Suatu contoh seperti ini. Ini kaki besar. Kita fokus ke kaki kecil. Gara-gara nggak kita bina, nggak kita perhatiin, lama-lama berhenti nggak dia? Kalau dia berhenti, ini akan menjadi kaki besar nggak? Nah, kita turun lagi ke sini. Udah nggak mau dengan kita, bapak-bapak ibu. Ya kan? Pasti nggak mau. Kenapa? Salah kita sendiri. Terus yang kedua, resikonya kalau kita tidak menjaga hubungan baik. Saya misalnya tidak menjaga hubungan baik dengan bapak. Akhirnya apa? Bapak sakit hati dengan saya. Kalau bapak udah sakit hati, datanglah bapak. Prospek masuk. Pak, ada bos di level baru Pak. Apa? Bla bla bla. Wah, ini bagus sistemnya. Produknya bagus. Nah, kesempatan saya untuk menghancurkan jaringan Pak Daud. Betul nggak? Dia akan bahas dendam bapak-bapak ibu. Sehingga tadinya pada ada mati bawah kita, karena kita tidak menjaga hubungan, dia sakit hati. Dia tahu jaringan kita semuanya, dia tahu member-member kita semuanya, maka ini akan menjadi virus dan penyakit di jaringan kita. Dan akhirnya jaringan kita bangun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya rontok semuanya. Gara-gara ulah satu orang. Kenapa? Karena sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita tidak menjaga hubungan baik. Betul nggak? Coba kalau kita menjaga hubungan baik, maka Pak Sadar Manik melakukan menjaga bisnis di bawah kita dengan kenyamanan, dengan senang hati. Dia akan ikhlas melakukan walaupun dia keluar hujan kehujanan, panas kepanasan, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, tapi dia puas melihat kita sebagai upline. Dia senang, dia ikhlas. Pekerjaan ikhlas itu lebih memuaskan daripada pekerjaan yang tidak dihasilkan dengan ikhlas. Dan uang yang kita dapat itu lebih berkah. Jangan sampai ketika acara ulang tahun MSI atau penghargaan, inilah top income, inilah peraih Pajero Bapak Irfan Effendi misalnya. Mau maaf ya Pak Irfan. Ketika Pak Irfan maju, dia tepuk tangannya, nggak ikhlas. Lu kalau gagal gua, lu nggak ini nggak berhasil. Lu nggak ada ini segala macam. Benar nggak? Jangan sampai kita seperti itu. Tapi sebenarnya inilah peraih Pajero kita, Bapak Irfan. Wah, tepuk tangannya gembira yang minta ampun, dengan senang hati, dengan dipuji-puji. Apalagi pada pinang dapat Avanza, langsung dipeluknya Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan, berkat kamu, perjuangan kamu saya dapat Avanza. Kalau tanpa kamu saya nggak mungkin bisa seperti ini Pak Irfan. Bangga nggak kita punya apa seperti itu? Bangga. Kalau Bang ingin nggak punya apa seperti itu? Ingin. Kalau ingin lakukan apa yang Anda inginkan.
kepada member Anda, pada donor Anda. Jadi biasanya enak kok. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, ya berikan kepada member Anda. Lakukan sama. Ya kan? Buat dia nyaman kepada diri kita. Saya pun begitu dengan member-member. Saya mau turun ke lapangan seluruh Indonesia Rosso. Kenapa? Saya ingin pendekatan ibu-ibu bapak-bapak terhadap saya. No, terbuka, nggak ada hijab di antara kita berdua. Benar nggak? Mau turun mana ada order kayak gini segala macam. Mau turun ke daerah-daerah. Besok saya isi lagi di Duri. Besok persiapan nanti acara utang. Saya dari Manado, Makassar segala macam. Turun ke lapangan. Kenapa? Karena saya ingin pendekatan hubungan baik dengan bapak-bapak ibu. Karena hubungan baik. Bukan ingin mencari kekayaan pribadi, bukan. Saya di MS ini bukan mencari kekayaan pribadi. Saya agak keras sedikit nggak apa-apa. Saya nggak di MS aja udah bisa makan loh bapak-bapak ibu. Mohon maaf ya, saya nggak di MS aja udah bisa makan. Penghasilan saya nggak di MS aja minimal di atas 500 juta. Benar. Banyak bukti. Nah, saya buktikan. Boleh Pak. Pasti nih rekening. Saya bukti. Iya. Tuh ATM gua banyak. Karena Pak Irwan, kalau saya suaranya keras ya. Ya. Emosionalnya. Ini berapa Pak? 71 M kan? Ini berapa? 37. Ini 100 M lebih ya Pak? Ya. Ini 100 M lebih. Banyak kali. Mana enggak? Ini 100 M lebih. Ya, ini 100 M lebih ya. Saya nggak mulu-mulu. Ya. Banyak nolnya. Nah, di sini ada nggak orang perbankan? Ah, ada. Ayah tukang bank tahu Bang? Yang kerja di bank ada? Waduh, kalau ada, alhamdulillah nggak tahu nggak apa-apa. Jadi gini, kalau di bank itu 1 M, kalau uang dideposituin, nggak percaya boleh tanya dengan orang bank nanti pelaksanaan betul nggak? Omongan saya. Kalau saya bohong, dikurangi rezekinya. Kalau betul, ditambah 10 Kali lipat. Benar nggak? Kalau ini urusan, ya nggak? Ya kan? 1 M ini kalau dideposituin ada dapat 5 juta. Karena bunganya 0,5%. Paham ya? Dapat 5 juta. Kalau misalnya 100 M itu berapa? 500 juta. Minimal loh. Baru 1 rekening loh. Benar nggak? Seandainya nggak ada MS udah cukup nggak? Nggak usah mulu-mulu. Pak Irfan pernah saya bawa keliling di tempat kosan saya punya kosan kurang lebih ada 785 pintu. Udah cukup belum? Nah, cukup nggak punya istri 2? Nah, yang penting kan adil. Diberi rumah daripada nikah sama bujang nggak dapat apa-apa, lebih baik nikah dengan saya. Mau minimal yang harga 6 M. Mau dibeliin pasukan cukupin. Mau harga orang paling ganteng sedunia lagi. Ada tanda kira-kira jadi istri kedua. Loh, lumayan kan? Ya Pak, daripada sekarang kayak ini, kita nikah ke orang bujangan. Rumah masih kontrak, maka susah. Lebih enak mana? Nikah langsung dibeli rumah seharga 6 M minimal. Dek, mau mobil apa dek? Abang beliin. Udah nggak? Kalau ada mau mobil apa aja, tinggal bilang sama abang. Mau isi perabotan gimana aja, mau beli perhiasan gimana, tinggal bilang dengan abang. Inilah ambil ATM abang 1. Loh, nggak apa-apa. Mau dia habis cuma 200 juta pun nggak bingung. Orang satu ATM aja 500 juta. Masa istri kedua nggak cukup, datanya sebulan 200 juta?
secara seni mati-matian sampai meninggalkan anak, meninggalkan istri segala macam. Karena dulu awalnya saya susah, dulu saya awalnya menderita, saya bisa berhasil itu gara-gara level. Saya ingin mengajak bagaimana orang yang dulu senasib dengan saya bisa sama-sama berhasil di level ini, bapak-bapak yang menderita. Nggak mungkin Pak Evan berhenti MSI, nggak mungkin Bu Pimpin yang udah penghasil ratusan juta berhenti MSI, nggak mungkin Pak Agung Prayoga berhenti MSI, sedangkan penghasilnya 150 juta, nggak mungkin Ali yang penghasil 100 juta berhenti MSI. Mereka kita berjuang walaupun saya diam aja. Saya nggak perlu kemana-mana kok, benar nggak? Saya nggak perlu ngoceh kayak gini. Udah Pak Evan bisa aja ini sampai selesai. Duduk diam aja udah enak. Bener nggak? Nggak perlu tak ngoceh-ngoceh capek-capek kayak gini. Di hotel. Ya nggak? Enak saya makan tidur aja di hotel. Ya boti. Nah, ya nggak? Bener nggak? Betul. Kalau saya nggak peduli sama bapak-bapak, kalau saya nggak menjaga hubungan sama bapak, saya diam aja. Saya aja owner, masih mau turun ke bawah, masih mau jaga hubungan baik segala macam. Anda buat bertentang ke bawah jadi apa aja nggak mau bapak vendor ya? Ya kan? Anda sebagai apa tetap masuk play laptop aja nggak mau vendor, sibuk aku, ini aku, kamu kayak gini, baru play laptop, motor udah seperti itu, gimana nanti jadi orang kaya seperti saya? Saya ini jadi owner, benar nggak? Jadi mulai detik hari ini bapak-bapak ibu, jagalah hubungan baik. Jangan sampai menyakitin hati. Karena apa? Member kita, dolen kita adalah aset buat kita. Ingat, kalau aset buat kita, kita jaga baik-baik. Jangan hatinya terluka. Jadilah seorang apa yang dirindukan dolennya. Bila nggak mendengar suaranya, waduh rasanya gimana? Bila nggak ketemu di dunia, minta ampun. Itu apa yang benar? Sudahkah Anda bisa menjadi apa seperti itu? Hah? Bisa ya? Nanti pulang harus seperti itu ya. Mau kaki besar, mau kaki kecil, jaga hubungan baik, oke? Nah, saya buka 13 ini. Nanti kalau panjang lebar tinggal cukup waktunya. Nah, yang pertama adalah ini harus dimiliki ya. Nggak bisa harus dimiliki, wajib. 13 ini wajib. Ya. Yang pertama, mementingkan pertemuan besar daripada pertemuan kecil. Maksud artinya apa? Coba ya misalnya tahu tafsir. Maksudnya mementingkan pertemuan besar daripada pertemuan kecil. Bila suatu daerah, misalnya di Medan, ada pertemuan besar seperti OPP, planning yang dibuat oleh perusahaan, kita lebih mementingkan pertemuan besar. Paham? Kalau pertemuan kecil apa? Prospek, home sharing, segala macam itu pertemuan kecil. Bukan berarti kita nggak membuka pertemuan kecil. Paham? Tapi bila ada pertemuan besar, misalnya ada OPP Akbar di Pemantah Siantar, misal, semua member itu fokus ke OPP besar. Benar nggak? Ada acara fokus membantu, tinggalkan pertemuan kecil itu tinggalkan. Jangan buat pertemuan dalam pertemuan tandingan. Ada seperti itu. Karena nggak suka pertemuan itu diadakan oleh Pak Irfan, akhirnya saya bikinlah pertemuan tandingan. Di wilayah itu tidak boleh Bapak. Itu yang akan membuat kita belah member MSI. Jadi kita lebih utamakan pertemuan besar daripada pertemuan kecil. Kalau pertemuan kecil harus kita singkirkan dulu. Pertemuan besar apa aja? OPP Akbar, OPP yang diadakan oleh perusahaan, training yang diadakan oleh perusahaan, recognition segala macam itu adalah pertemuan besar. Pokoknya intinya pertemuan yang diadakan yang dibuat oleh perusahaan, semua itu adalah pertemuan besar. Karena semua itu pertemuan besar, maka kita
wajib mendahulukan, memakmurkan, menyukseskan pertemuan besar daripada pertemuan kecil. Siap? Hilangkan tren ini dulu, share dulu, training segala macam, hindari dulu. Utamakan pertemuan besar. Saya nggak mau tahu meraup. Pokoknya kalau ada di acara di Medan, ada pertemuan besar, ada pertemuan dalam pertemuan, saya nggak mau tahu meraup. Ya, harus diutamakan pertemuan besar. Oke? Terus yang kedua, siap jalankan? Ya. Kerisauan bukan pikir tinggi. Nah, kerisauan bukan pikir tinggi, tahu? Hah? Ada tahu nggak maknanya? Ini maknanya dalam deh. Ada tahu? Kalau ada tahu saya kasih hadiah. Ada tahu? Apa? Bukan. Berempat. Ada tahu? Jadi maksudnya kerisauan itu, kerisauan hati bukan pikir tinggi. Jadi kalau kita menjalankan MSI, itu benar-benar kerisauan. Nah, bukan hanya pikir tinggi, saya pengen inilah, itulah, segala macam, hanya pikir-pikirin. Paham ya ke? Kerisauan itulah kita bisa melakukan di luar alam kesadaran kita. Apapun bisa kita lakukan. Suatu contoh, mohon maaf seperti ini. Saya misalkan contoh ya, ada seorang maling diuber satu kampung, diuber. Apa dia harus pikir tinggi? Gimana ya caranya menghindari segala? Enggak kan? Dia perlu kerisauan. Gimana saya harus menghindari maling saya ini supaya saya lagi bully, supaya saya mati? Dengan kerisauan. Dia bisa menamakan dia dengan risau dia. Karena kalau mati dia mati. Maka tahu-tahu di depannya itu ada tembok tingginya 4 meter. Kira-kira bisa nggak dilompatin? Bisa. Maka dia bisa melakukan di luar alam kesadaran dia. Nah, untuk membangkitkan di luar alam kesadaran kita ini dengan penuh kerisauan. Nah, suatu contoh seperti ini. Suami istri, istrinya masuk rumah sakit. Nah, ketika istrinya masuk rumah sakit, dia membutuhkan biaya, misalnya 7 juta hari ini untuk operasi. Kalau enggak, maka istrinya nggak bisa operasi sehingga dia akan meninggal dunia. Risau nggak suaminya dari duit? Risau nggak? Beda dengan pikir tinggi loh. Kalau pikir tinggi, wah ini strategi inilah dia jalan enggak. Tinggi, benar kan? Hah? Risau nggak dia? Risau kan? Kira-kira kalau dengan risau semakin dia risau, jangan keluar nggak dia? Jangan keluar. Ya, paham? Jadi yang dibutuhkan kerisauan. Karena dengan kerisauan bisa membangkitkan alam di bawah kesadaran kita, bisa melakukan apapun. Paham? Jangan banyak pikir tinggi, lagi inilah kerisauan. Pak, risau bagaimana? Misal seperti ini, Anda punya utang 100 juta. Bagaimana 3 bulan bisa harus dibayar? Kalau nggak dibayar, Anda akan bikin segala macam. Risau Anda. Benar nggak? Risau bagaimana bisa melunasi uang 100 juta. Nah, begitu juga ada risau. Jadi ada tujuan Anda, untuk mendapatkan tujuan Anda, impian Anda kan sudah disampaikan dengan Pak Ustaz. Apa tujuan Anda? Apa mau naik haji? Apa? Penuh dengan kerisauan. Ini mendapatkannya. Paham ya? Jangan pikir tinggi, ya, dengan kerisauan. Jangan dipikirin risau. Paham ya? Yang pertama apa? Kata satu-satu. Yang kedua? Nah, risau ya. Paham ya? Maksud saya paham ya? Terus yang ketiga apa? Musyawarah bukan perintah. Nah, ini penting. Musyawarah bukan perintah. Maksudnya seperti ini. Bila ada sesuatu kegiatan apapun, mau prospek, mau apapun, kita harus dengan cara musyawarah. Bukan main perintah-perintah. Paham? Misalnya kita ngajak training. Pak Esan, bagi ini ya. Ini ya. Misalnya member kita. Kamu ini ya, itu ya. Itu nggak boleh. Main perintah itu nggak boleh. Dokter, nanti kamu hari ini di sana ya. Ini hari ini di situ ya. Pertama saja apa yang perintah ada. Ya, itu tidak boleh. Bagaimana caranya
dengan cara bermusyawarah. Walaupun dia bisa, benar nggak? Dengan cara bermusyawarah. Makanya ada dalam surat musyawarah, tidak merugi orang bermusyawarah dan tidak merugi orang yang sholat istikharah. Karena musyawarah itu ada mengatakan rahmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bencana di muka bumi ini, maka bencana itu akan dimakan kalau ada namanya musyawarah. Jadi sebagai member itu, sebagai apa itu, jangan suka memerintah. Kebiasaan itu. Nah, sebagai apa jangan memerintah don't nanti kamu harus lihat ini enggak. Tapi enaknya gimana? Suatu contoh nih Mbak ya, Mbak member saya, Mbak nanti lihat rumah saya, oke. Nah, dulu yuk kita musyawarah yuk. Nah, kemana kita ini segala usul kamu apa segala macam, enak kan? Daripada main perintah. Lebih enak mana? Main perintah apa main musyawarah? Musyawarah. Ya, ini ya bila melakukan apapun, mau hand sharing, mau acara apapun, mau prospek, mau apapun, harus berdasarkan musyawarah. Jangan main perintah-perintah. Ya, kita senang nggak kali perintah? Enggak. Main perintah senang nggak? Enggak. Seandainya Anda jadi donen, senang nggak kali perintah? Apa namanya? Enggak mau kan? Enak diperintah apa enak musyawarah? Yakin? Maka Anda lakukan sama seperti itu. Gampang kan? Sebenarnya simpel. Apa yang Anda suka, apa yang Anda suka, ya lakuin. Ya, kita singkat aja nanti kalau penjabarannya lebih luas lagi. Karena ini waktunya sampai jam 10. Nah, terus utamakan diri bukan harta. Tahu? Ada yang tahu? Utamakan diri bukan harta. Ayo. Ada tahu nggak? Jaga marwah. Hah? Marwah. Apa? Marwah. Marwah itu apa? Maksud menjaga marwah lah, supaya jangan negatif ya. Terus ada yang lain? Utamakan diri bukan harta. Ada? Teladan. Hah? Utamakan teladan. Menjaga marwah. Terus ada yang lain? Utamakan teladan. Terus ada yang lain? Hah? Menjadi leader yang teladan. Teladan. Nah, jawabannya hampir tepat. Yang tepat seperti ini. Utamakan diri bukan harta. Seandainya kita membantu member kita, jangan dibiasakan karena harta, diberi harta. Seperti duit. Nah, kalau pas bilang member kita juga nggak ada duit, akhirnya duplikasi nggak berjalan. Paham? Tapi diri kita harus turun ke bawah, membantu. Paham? Kalau kita turun ke bawah, diri kita turun ke bawah, otomatis harta kayak itu juga. Tapi kalau harta belum tentu diri ikut, sama seperti saya, kita turun ke bawah, langsung terjun. Jadi kalau terjun, permasalahan member itu tahu. Bukan cuma duit, usul dibuat, dikasih, seperti ini, jangan. Ada pengen punya owner yang turun ke lapangan diri apa hartanya enggak? Nah, kalau hartanya ada, Pak Uci, ingin acara nih, ini duit. Pak Uci, bayar motivator, ini duit. Saya nggak turun-turun, diam aja. Suka punya owner seperti itu? Nggak pernah nongol-nongol. Hah? Butuh apa kamu? Brosur, ya udah, gue tanya brosur. Nih, ambil. Butuh apa kamu? Suka kayak gitu? Dia nggak tahu permasalahan di bawah. Nah, jadi Anda sebagai member MSI utamakan diri, turun ke lapangan, cari permasalahan, kurang apa? Member nggak bisa prospek, turun ke lapangan, bantu dia prospek. Member Anda nggak bisa jual produk, turun ke lapangan, bantu dia jual produk. Itu benar-benar member yang benar. Bukan hanya duit aja dikasih. Pertama-tama Anda udah ada pengurus gede, penghasilan besar, nah ini main duit aja, nggak pernah kemana-mana. Ada permasalahan di lapangan nggak tahu, permasalahan membernya nggak tahu. Kenapa? Duit aja yang turun. Ya kan? Jangan seperti itu. Tapi diri, paham ya? Nah, mulai hari ini Anda yang sering membantu membernya duit, usahakan diri ya.
jaga harta. Kalau harta nggak terduplikasi bapak-bapak ibu, suatu contoh seperti ini. Oke lah, Anda banyak duit, bisa membantu si A. Ya, ketika dia dapat si B, si A nya nggak ada duit. Gimana bisa duplikasi? Betul nggak? Si B, si C ngajak si C, ini nggak ada duit. Gimana? Kalau duplikasi harta itu nggak berjalan. Tapi kalau duplikasi diri, dia turun ke si A. Si A, kamu ada apa? Kamu kurang apa? Kamu bisa nggak bisa apa? Ren, saya nggak bisa prospek. Ayo sama-sama saya prospek turun. Di mana cara prospek kamu? Benar nggak? Kita prospek, member dengar 3 kali, 2 kali dia dengar kita prospek, lama-lama bisa nggak? Itu ada duplikasi. Kalau kita kasih, Ren, gimana cara prospek? Gampang, ini musuh. Dia harus bisa dijelasin. Kalau nggak bisa jelasin gimana? Hah? Plan, saya nggak tahu apa musuh jelema. Ini musuh, baca sendiri. Susah nggak kayak gitu? Bukan aku kayak gitu. Iya nggak kita baca kalau memang kita intinya tinggi. Kalau enggak, Plan, saya nggak bisa jualan. Gimana cerita jualan? Gampang. Cari di Google apa aja. Nanti kreatif cara jualan dulu. Udah ketemu kopi paste. Ini. Banyak. Bener ya? Banyak. Nama ilmu itu bukan kayak gitu. Ya kan ada kan seperti itu. Plan. Gimana sistemnya plan? Cari profesor teman. Ini dapat share. Ini loh. Kenapa dolen ada pintar? Kenapa mau terduplikasi kayak gitu? Bagaimana caranya? Turun ke lapangan. You nggak bisa prospek? Ayo Pak, saya temuin prospek. Cari daftar nama Bapak. Saya bantuin Bapak. Betul nggak? Sambil dari daftar nama, sambil dibantuin, saya ngajak Bapak ini. Akhirnya Bapak, dan kita ngerekam nggak? Apa yang kita bicarakan? Ngerekam. Kita ajarin di sini. Ikut lagi deh, rekam nggak? Kita ngajarin. Ikut lagi, rekam nggak? Lama-lama pintar nggak member kita? Kalau member kita pintar, enak nggak kita? Enak. Jadi yang betul-betul ngasih ilmu ke member. Apa ya? Doanya datangin kan diri. Benar nggak? Dia kan diri bukan hak. Bukan datangin. Itu nggak apa-apa promo, tapi diri pun harus turun juga. Paham ya? Harus turun ke bawah, ajarkan. Namanya duplikasi harus ajarkan. Karena bisnis multi level ada bisnis duplikasi. Paham ya? Nah, jadi ajarkan member kita. Pernah nggak disampaikan Pak Esan? Memberi ilmu itu jangan seperti orang main pencaksilat. Tadi disampaikan nggak? Nah, kalau main pencaksilat itu nurunin ilmunya nggak 100%, tapi yang diturunin adalah 60%. Ya 10% ini benar. Kenapa? Tapi kalau 100% nanti dia bisa ngasih gurunya. Benar nggak? Iya kan? Jangan seperti itu. Kalau di multi level Anda punya ilmu, apapun sampaikan. Ya jangan berkelit. Sekarang Anda tinggal pilih. Anda goblok, Anda pintar. Di bawah goblok. Sama ini goblok, di bawah pintar-pintar. Pilih mana? Hah? Pintar kan? Kalau pintar jalan nggak? Kalau goblok-goblok? Walaupun Anda mau pintar gimana pun, di bawah goblok. Ya kan? Makanya tularin. Ya, bantu mereka, apalagi teman tetangga kita, bantu prospek. Ada
dikasih. Paham ya? Dia diri bukan harta. Nah. Terus kerendahan hati bukan sombong. Nah, ini penting. Ya, jadi kita ini sebagainya harus rendah hati, jangan sombong. Saya ini loh udah berjuang pada sini, ini segala macam, pamer, kerjanya segala macam itu nggak boleh. Harus rendah hati. Anda sendiri nggak punya apa yang rendah hati? Anda sendiri nggak punya apa yang nggak sombong? Senang kan? Kalau punya apa yang Anda nggak sombong gimana? So hebat, so segala macam, senang nggak jadi seperti itu? Kerendahan, seperti saya. Saya nggak kayak orang kaya. Kadang dulu ini rendah hati, masih mau bergaul, masih ini kok. Orang makan aja masih mau apa yang Anda makan saya makan kok. Bener nggak? Bener nggak? Tadi aku makan di belakang karena kelaparan ya. Sama. Nggak ada sombong-sombongan. Kemarin waktu acara Pak Irfan makan nasi goreng, saya makan nasi goreng juga. Iya kan? Nggak. Jadi jangan tunjuk kesombongan kita dengan member. Kita nggak perlu walaupun kita S2, S3, walaupun kita ilmunya sudah segala macam, kita nggak boleh sombong. Harus rendah diri. Karena sombong itu yang kata semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Nah, Anda tahu nggak kenapa setan Anatullah alaih itu ditampakkan dari surga ke neraka? Padahal setan itu ahli ibadah loh sebelum diciptakan manusia. Hah? Karena sombong, nggak mau sujud dengan Nabi Adam. Benar nggak? Sifat sombong itu sifat setan. Masa kita harus pakai ini? Udahlah, nggak boleh sombong, rendah hati, tawadhu segala macam. Nggak usah benar-benar kita mau dipatok terkenal aja, sombongnya minta ampun. Mentang-mentang kita punya apa misalnya hebat secara sombongnya minta ampun, nggak ada rendah diri dengan membernya, sok segala macam itu nggak boleh. Ya harus rendah hati. Anda misalnya jadi member, misalnya Anda donen, donen kita S3, punya apanya SMP kerja, Anda harus rendah hati, jangan sombong tentang apa Anda. Kenapa? Bagaimanapun dia ada berdasar dengan Anda, karena udah mengenakan Anda MSc, karena Anda bisa susah di MSc. Benar nggak? Nggak boleh sombong. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini luar biasa. Terus yang ke ini, yang keenam, kerja sembunyi bukan pamer. Ya, tahu kerja sembunyi bukan pamer. Nah, kerja sembunyi bukan pamer. Ada bisa, kita santai aja tadinya. Soalnya ini udah setengah 10 ini. Hah? Kerja sembunyi bukan pamer, tahu nggak? Hah? Maksudnya kerja sembunyi itu Anda mentang-mentang di lapangan lagi prospek, dikit-dikit pamer sama kaptennya. Plan, saya harus prospek kok, plan. Siang malam kok, plan. Dan plan, saya harus ini, boy. Ke apanya kumpul ya? Saya udah habis dimana lo bantu kamu? SMS kamu segala macam, uang saya gimana? Bonus saya kan berapa dibandingkan apa yang dikeluarkan? Itu namanya pamer seperti itu. Jangan
ikhlas. Ya. Nah, kalau nggak ikhlas, nggak usah ini. Sifat ikhlas itu harus ada. Ada dikit-dikit akan baru proses 1 jam. Oh, kan, saya sampai loh kan. Habis mau ke ini kan. Apa ini? Apanya juga pamer. Saya juga habis sampai loh. Ketemu apa ini? Udah, akhirnya pamer semuanya. Ada yang seperti itu? Hah? Ada enggak? Ada kan? Jangan seperti itu, jangan pamer. Kerjaan Anda segala macam itu untuk Anda juga, untuk kesuksesan Anda juga, untuk keberhasilan Anda juga. Nggak usah pamer-pamerin. Ya, jangan ada sifat pamer. Paham? Kerjanya sembunyi tapi hasilnya nyata. Kalau Pak Eko mau pamer pun bisa dengan saya. Pak Dok, saya udah naik kisaran loh. Dan kisaran saya ini, sama saya ini. Wah, pusing malah sebetulnya. Berbeda, alhamdulillah saya punya modal satu ini nggak pernah pamer dengan saya. Beri aku sama Pak Eko. Ya, Anda suka nggak punya pamer? Nggak suka kan? Kalau Anda nggak suka, Anda jangan pamer. Intinya itu ada gampang. Apa yang Anda sukai, Anda lakukan yang menurut Anda. Apa yang Anda sukai, jangan lakukan yang menurut kita. Gampang kan? Bu, ini kan simpel nggak? Oke, poin berikutnya. Perdamaian bukan permusuhan. Ingat, di multilevel ini kita nyari perdamaian, bukan nyari permusuhan. Beda bendera, beda multilevel nggak masalah. Yang penting jangan perpecahan persaudaraan. Ingat, gara-gara beda bisnis, kita nggak mau jaga hubungan baik lagi. Kita nggak ada mendekati saudara kita lagi. Itu jangan sampai. Hubungan suatu lobby perlu dijaga. Untuk satu lobby itu berdosa bapak-bapak ibu-ibu. Mentang-mentang beda multilevel, udah nggak saling teguran. Ini yang sering terjadi bapak-bapak ibu. Benar nggak? Walaupun beda multilevel apapun dia A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z, hubungan baik wajib dijaga. Yang saya nggak mau member MSI ini nggak menjaga hubungan baik. Siapapun harus kita jaga. Karena di MSI ini kita cari bukan cari duit aja bapak-bapak ibu. Benar nggak? Kalau seandainya ada orang berdebat, kita proses presentasi berdebat, hindarkan perdebatan, percuma aja berdebat. Nggak ada manfaatnya. Ada prospek, dia debat udah dia aja, apapun tinggalin, udah nggak usah berdebat, nggak ada manfaatnya kok. Ya manfaat debat apa? Akan mengeraskan hati kita. Ya hati kita udah jadi keras. Benar nggak? Nah itu kita cintai perdamaian. Saya nggak mau lihat member MSI ngejelekin multilevel lain. Biarlah orang lain menjelekan MSI, tapi jangan sampai kita menjelekan orang lain. Benar ya? Kalau MSI sering dijelekin dari awalnya MSI berdiri, banyak yang menjelekan MSI, menghina MSI, mencaci maki MSI, tapi saya tetap saja saya fokus ke bawah. Yang penting saya selalu berdoa, saya buktikan saya akan memberikan terbaik buat member-member saya. Akhirnya orang yang menghina, mencaci maki, mengejek MSI, akhirnya boleh, akhirnya tutup berdiri pada bapak-bapak. MSI tetap jaya dan menang. Ini baca, benar nggak? Udah nggak usah dihirauin. Damai, cinta damai enak. Nggak boleh menjaga multilevel lain. Kalau berdebat tinggalin. Paham? Bisnis itu seperti itu. Bisnis ini, nawaran MSI ini ibarat seperti ini ya. Kita bawa emas permata berlian, ngasih bapak. Nawarin bapak mau nggak emas permata berlian? Kalau bapak itu nggak mau, ya udah rugi dia. Kita nggak rugi, benar? Karena dia nggak mau. Iya kan? Ingat apalagi di Facebook ya, jangan menjaga multilevel lain. Misalnya ada orang komentar, jangan kita tutus masuk multilevel itu nggak etika bisnis itu. Paham ya? Ketemu ini wah ini kesempatan, willing itu nggak boleh. Atau tawarin dididik orang, onlinenya ini yang tadinya online, yang punya Facebook, jangan sekali
hati dengan upline, dengan downline, dengan proses, dengan siapapun. Walaupun kita ini berbeda-beda upline, berbeda-beda ini, tapi kita tetap dibayangkan MSI, jaga kesatuan hati. MSI bisa besar, MSI bisa jaya kalau membernya semua menjaga kesatuan hati. Paham? Karena kesatuan hati ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Kalau orang-orang MSI sudah pecah belah, saling menghina, saling menjatuhkan antara kosan apa segala macam, maka hancurlah MSI. Bagaimana nanti ini? Betul nggak? Kita nggak boleh mau kosan apapun kita bina. Jangan kita kena kosan kita nggak boleh ini. Mengajar satu ini, mau maaf ya, saya kalau mengajar tadi mau guna Pak Irfan, mau guna Pak Esa, saya pun mau guna PP. Di sini ada guna Pak Irfan, mana guna Pak Irfan? Nah, di luar Pak Irfan mana? Guna siapa Pak? Mau maaf, Pak Amir. Walaupun yang ada Romo Pamit tetap ada. Di luar Pak Amir mana lagi? Guna siapa? Tuh, guna mana? Ya kan saya kalau nanya tadi, betul kan? Ada lagi, juga lain. Grup siapa Bu? Dari Pekanbaru. Benar nggak? Saya maunya seperti itu. MSI beda dengan istilah lain. Nggak ada proses, nggak ada upgrade, nggak ada proses segala macam. Semua sama. Semua menjaga nama baik kan? MSI jangan terjadi pecah belah Bapak. Semakin banyak persaingan bisnis kita, itu akan menjadi batu asap buat kita, untuk mentajam kita, untuk membangunkan semangat kita. Benar, misalnya kita di Medan, kita lemes, kemudian ada proses. Kalau bisa ini bahwa ini ada proses, saya harus lebih semangat lagi dong, untuk membantu kita lagi Bapak-Bapak. Itu gunanya proses. Kalau ada proses, ada batu asap gimana? Bisa tajam nggak kalau batu asap? Nggak bisa kan? Ya ini adalah kesatuan hati, bukan perpecahan. Saya nggak mau akan terjadi perpecahan. Terus yang kesembilan, mengajak hal-hal yang positif, bukan mengajak hal-hal yang negatif. Jadi mengajak kita ke member kita hal-hal yang positif aja, jangan hal-hal yang negatif. Itu nggak boleh. Paham? Kalau positif tahu lah apa-apa yang positif ngerti, nggak perlu dijelasin lagi. Terus yang ke-10, gerak dan menggerakkan bukan bicara. Nah ini sangat penting. Ada yang tahu gerak dan menggerakkan bukan bicara? Apa Pak? Langsung Pak. Hah? Langsung ke lapangan. Terus ada yang lain ambil tepat. Hah? Wah, kalau ini mah udah ditebak. Maksudnya karena menggerakkan itu, kita bergerak dan menggerakkan member kita supaya bergerak juga. Maaf ya, bukan hanya pada bicara, pada teori. Benar nggak? Nah, sama seperti ini. Ada orang muda di berenang. Dia baca buku tentang berenang. Oh, pandai dia, pelajari bicara pandai, ngajari orang cara berenang, pandai banget. Tapi dia nggak pernah melakukan action di lapangan di kolam renang. Suatu saat ada pertandingan lomba renang. Dia ngikut, wah saya pasti juara 1 nih. Ilmu renang apapun saya udah kuasai. Dari A sampai B, gaya apapun udah saya kuasai. Saya sering ini, isi training tentang renang. Teori renang udah saya iniin. Pasti saya juara 1. Pas dia ikut lomba, ternyata dia lombanya lomba batu Bapak-Bapak. Bener gak? Ilmunya cuma aja. Iya kan? Jadi kita nggak perlu banyak bicara. Saya dapat ilmu ini, wawasan nggak ada gurunya, nggak dibangun sekolahan. Mutilan batu nggak ada ilmunya dibangun sekolahan. Ilmunya itu di lapangan. Mana ada ilmu mutilan dibangun sekolah? Apa ada? Jurusan multilevel marketing, kampus multilevel marketing, ada nggak? Ilmu multilevel itu itulah lapangan. Semakin Anda banyak turun ke lapangan, maka semakin banyak ilmu wawasan Anda yang Anda dapat. Pengalamannya Anda dapat banyak.
mereka. Betul nggak? Itu banyak yang lapangan. Ya. Ingat ya, gerak dan menggerakkan. Jangan pada bicara. Ya. Ingat, gerak dan menggerakkan, jangan pada bicara. Toko sominya nyari. Kalau saya waktu ada bicara saya gerak juga. Saya ngomong itu pengalaman saya di lapangan, ilmu saya di lapangan, dan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Terus yang ke-11, ringkas bukan detail. Nah, ringkas bukan detail ini kalau kita menjelaskan ke member kita, prospeknya itu jangan selalu detail. Lihat tahun bicara kita, jangan-jangan kita S2 pakai ilmu intelektual. Nyambung nggak kira-kira? Hah? Nggak nyambung. Ringkas. Kenapa? Supaya mudah diduplikasi, dicerna. Orang apa kita kasih ringkas kok? Bonusnya cuma ada 3, sponsor pasangan reward. Supaya kenapa saya beli bonus ringkas? Simple, karena mudah diduplikasi. Pak, jangan detail banget mentang-mentang Anda dokter, spesial dokter, bahasa terang produk, bahasa pakai bahasa ilmiah pada member kita. Pusing dia. Benar. Anda benar-benar sarjana bahasa Inggris, ajaran orang Anda bahasa Inggris. Nggak nyambung. Benar nggak? Jadi jangan tahu detail-detail lah, ringkas aja. Ringkas pada berisi supaya apa? Supaya enak diduplikasi, enak dipahami, sehingga member kita tuh enak jalannya. Jangan tahu detail-detail lah. Ngajar member dia, ya ringkas ya. Paham ya? Oh, ringkas. Jadi kita harus tahu lawan bicara kita. Terus Pak, akar bukan anting. Nah, ini penting nih. Ya. Namanya bisnis, permasalahan itu pasti datang. Benar nggak? Tidak ada namanya permasalahan itu tidak datang. Orang rumah tangga pun pasti ada permasalahan. Benar nggak? Mau dia cintanya 20 tahun pun kasih pasti ada permasalahan. Jadi permasalahan itu pasti akan timbul. Bila ada permasalahan, selesaikan pada titik persoalannya. Jangan melebar kemana-mana. Nah, misalnya produk misalnya bocor, ini kok bocor ini disebar-sebarin, apalagi disebarkan di Facebook segala macam, jadi kan sama kita juga. Sekarang menurut logika aja ya, Anda komplain itu pada tempatnya, jangan ada komplain pada tempatnya. Kalau ada komplain di Facebook, apa Facebook bisa menyelesaikan masalah Anda? Kenapa ada komplain di Facebook? Iya kan? Sekarang menurut logika, Anda tetap hari promosi MSI, kehebatan MSI, keunggulan MSI. Suatu saat Anda nggak sadar, Anda komen di Facebook tentang masalah MSI. Apakah orang percaya dengan kita? Enggak. Kalau orang nggak suka dengan kita, di screenshot buat senjata mereka. Kita nggak sadar. Kita cinta dengan MSI, kita berjuang dengan MSI, dengan nggak sadar kita udah berusaha membayar MSI sendiri. Kalau ada masalah itu selesaikan akarnya, titik persoalannya. Jangan rantingnya, jangan melebar kemana-mana. Jangan sampai member-member Anda tahu. Dikunci. Kenapa? Suatu saat member Anda lagi semangat, lagi bangkit, tahu permasalahan ini, dia dengar, akhirnya apa loyo, rugi nggak buat Anda? Rugi, itu apa yang benar? Misalnya bonus bapak terlambat dan nggak ditransfer, waduh, bonus saya nggak transfer 60.000, sebentar lagi. Oh, bonus saya nggak transfer 60.000, ini segala macam. Sampai ini segala macam. Kamu juga ini dulu. Hah? Jangan sampai seperti itu. Komplainlah pada tempatnya. Bagian bonus, bagian bonus, masa produk, bagian produk, masa ini. Terus ada masalah, jangan sampai bocor ke lain-lain. Jangan sampai ranting-rantingnya itu kena. Itu ranting Anda loh. Paham ya? Itu ranting Anda. Jadi Anda namanya borok itu ditutup.
Benar nggak? Orang hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak usah hidup. Benar nggak? Orang mobil aja buat pabrik itu ada usahanya kok Pak. Benar nggak? Hah? Pasti ada. Jadi jangan sampai permasalahan itu, permasalahan apapun di jalan Anda, permasalahan apapun di perusahaan, jangan sampai orang lain tahu. Karena apa? Hadis Rasulullah itu sudah ini bersabda Rasulullah, jangan membuka aib saudara muslim. Benar nggak? Jangan membuka aib saudara muslim. Aib itu akan, kalau aib dibuka gara-gara ini, akan melebar semuanya, akan menjadi gangguan semua. Anda nggak dipercaya lagi dengan kasih semua orang tak dengan orang yang bersih. Akhirnya Anda kesulitan nggak menjadi orang. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Mulai sadar kita hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu. Ya. Kalau ada masalah ditutup, diobatin, sembuhin, jangan disebarin. Ini karena kita pusing. Komplain di Facebook. Pak, urus saya dulu di transfer Pak. Komplain di Facebook. Sekarang kayak gini, kamu jangan urus. Kalau komplain di Facebook, memang Facebook saya komplainnya. Bisa nggak kita bilang? Kira-kira lucu kalau kayak gitu Pak. Komplain di Facebook, memangnya Facebook diselesaikan. Pak, di Pak, ada yang jual murah Pak. Di fotonya di screenshot, ditampil di dinding gambarnya. Benar nggak? Jadi orang lain tadinya nggak tahu di mana tempatnya harga murah, akhirnya tahu dan yang mau beli dengan Anda ganti beli tempat yang murah itu. Goblok Anda. Anda perlu begini pada tempat yang murah. Apakah goblok orang seperti itu? Misalnya dia tiap hari mau perhatiin dinding Anda. Ada screenshot, masih ini Pak ada tempat yang murah Pak, di Supreme Pak. Orang lain tahu, oh iya, di Supreme murah. Berapa saya sudah kemarin, saya dari tempat yang murah aja lah. Goblok orang seperti itu. Benar nggak? Namanya bisnis produk murah itu wajar di mana-mana pun tidak punya satu diri. Orang jual di bawah harga itu tetap terjadi, nggak bisa. Itu tandanya. Jadi kalau lihat tandanya perusahaan itu booming, nggak booming itu dilihat. Produknya ada yang dijual murah. Kalau ada yang dijual murah, berarti itu pasti booming. Benar nggak? Waktu zaman saya naik dulu, kopi biji banyak kok dijual murah. Mutiara kelapa yang ada dijual murah. Kalau kecuali kalau MSC aja semua mutiara kelapa ada dijual murah, MSC aja dijual murah, baru kopi semuanya kepada MSC. Benar nggak? Kelly, ada nggak yang dijual di bawah harga? Dia ada di Google, dia ada di ini. OSL, PDIA, segala macam, ada nggak? Miliar Sehat Sejahtera ada nggak yang dijual di bawah harga? Sena ada nggak dijual di bawah harga? Hah? Kelly ada nggak dijual di bawah harga? Shopee Mart ada nggak dijual di bawah harga? Kalau ada kenapa komplain? Wajar kan? Itu ada halangan rintangan kita sebagai member multilevel marketing. Gitu. Hal itu lumrah. Benar nggak? Itu ada halangan rintangan kita. Bagaimana cara mengatasi orang jual di bawah harga? Ada murah? Tahu caranya? Mau nggak? Nanti ikut training saya lagi. Jangan dibuka sekarang. Ilmu itu sejenis nanti aku kasih tahu strateginya menghargai orang yang jual di bawah harga murah, strateginya orang penoras segala macam nanti ada